warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajrim Lianda, NPM saya 1821020092. Saya di sini membawakan materi tentang gugatan tuntutan hak isi kompetisi dan kumulasi penggabungan gugatan. Mata kuliah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Prodi Hukum Tata Negara. Tuntutan hak. Persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu persoalan yang mengandung konflik, yang pertama. Yang kedua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa. Isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat, oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 RP menunjukkan bahwa gugatan memuat: 1. Identitas para pihak, yang kedua pasita, yang ketiga petitum. Identitas para pihak dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, terutama nama dan alamat tempat tinggal, domisili, tempat kedudukan. Pasita ialah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan gugatan penggugat. Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapatkan jawaban dalam antar atau diktum putusan pengadilan. Kompetisi. Dalam hukum acara dikenal dua macam kompetisi kewenangan, yaitu yang pertama kompetisi absolut, yang kedua kompetisi relatif. Kompetisi absolut ialah kompetisi yang kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama atau dalam pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi. Kompetisi relatif ialah yang menyangkut pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayah. Artinya pengadilan hanya berwenang menjadi perkara yang subjektif atau objektif, atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada kumulasi subjektif. Terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subjek hukum. Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek dengan orang subjek atau orang lainnya. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Disyaratkan bahwa tuntutan itu harus berhubungan erat satu sama lain. Akan tapi dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan. Yang pertama, kalau untuk suatu tuntutan gugatan tertentu diperlakukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam satu gugatan. Demikian pula apabila hakim tidak wewenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tujuan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Tuntutan tentang bezil tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang elegendom dalam satu gugatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.